takutnya aku itu loh, Cek, mau naik ke rumahnya majikan aku tuh benar-benar takut padahal aku masih tanggung jawab. Aku nggak mau, Cek. Aku seumpamanya aku nggak kerja di sini, aku nggak mau meninggalkan masalah di majikan ini. Ya di semua orang lah, intinya di semua orang. Makanya aku tetap bertahan di sini. Aku tetap bertahan di sini sampai utang-utang aku lunas. Aku nggak mau majikanku nawarin kamu pulang ke Indonesia. Nanti kalau orang ke sini tak adepin. Aku nggak mau. Aku pulang ke Indonesia pun juga percuma, tetap dikejar-kejar. Kan percuma juga sih aku pulang ke Indonesia, apa yang buat aku bayar orang aku nggak kerja. Nah, kalau di sini kan aku masih bisa kerja, masih bisa bayar. Tapi kan nggak sekaligus, aku harus pelan-pelan. Orang setiap gajiku kan ya cuma 4630 kan. Nggak kayak aku tuh sama majikanku aku udah ngomong aku nggak minta gaji gede ke kamu itu nggak minta gaji gede. Banyak orang-orang di luar sana yang gajinya 6.000, 5.000 banyak, tapi aku nggak minta. Aku tetap di sini soalnya kamu itu care sama aku. Kamu ngerti aku bilangnya gitu ke majikan. Oke, ya udah intinya gini aja Mbak. Soalnya kenapa Samen sebenarnya butuh ketenangan. Samen terlalu galau banget, khawatir banget, takut banget. Samen perlu ketenangan dan memang harus bersabar. Karena tidak ada yang instan. Intinya nggak ada yang instan. Semua butuh waktu. Semua memang butuh waktu. Jadi nggak ada yang secara langsung gitu ada, nggak bisa. Jadi sekali lagi ya memang kesabaran Samen dibutuhkan. Dan kayak anak-anak itu bilangnya ya, ngomong gini, masa kamu udah lama di situ langsung habis diminta separuh aja nggak boleh. Aku itu udah ngomong, dikirain aku tuh nggak ngomong. Coba kalau aku dapet itu udah tak bayarin semuanya. Orang majikanku itu belum ngasih ke aku sih gitu loh. Gini loh Mbak, aku gak pahamnya utangmu, duitmu kayak apa toh? Lah itu aku dulu itu udah buat mantu adikku, habis itu ngeragatin anakku sekolah terus habis itu orang yang ngajak paruan itu orang Jawa Barat, anaknya masih kerja di sini OS apa gimana itu orang Kaburan itu lagi yang minta tolong ke aku kan, ininya minta tolong ke aku, Mbak kita paruan yuk gini-gini, aku mau operasi kakak aku gini-gini kan, aku orangnya nggak tegaan ya dasar aku yang goblok, dasar aku nggak tegaan. Habis itu ya udah paruan lancar sih, setiap bulan itu lancar banget, alhamdulillah lancar lah, kurang 5 kali angsuran dia diintermini sama majikan gitu loh. Terus mulai dari situ aku cari lubang tutup lubang, terus aku ditolong sama temanku, ada temanku yang nolong. Habis itu habis ditolong itu sama temanku, ya itu yang aku ceritain tadi habis itu aku dimasukin lagi dimasukin lagi ke dalam jurang itu lagi. Ya wes sampai sekarang gitu loh. Ya inilah saya yang nggak paham Mbak. Kamu untuk menikahkan adikmu, kamu harus mengorbankan dirimu sendiri oleh biaya utang. Adikmu pesta-pesta nggak mungkin dia balikin uang ke kamu. Ya gitu, sama majikanku juga bilang gitu. Sekarang kamu mikir kamu buat nikahkan adikmu. Lah adikmu udah nikah seneng-seneng lah, terus kamu sekarang? Makanya aku nggak paham, banyak orang yang pingin keluarganya gaya tapi modal kan nggak ada tuh sayang. Intinya kan duitnya gak ono, ati karep bondo cupet kan ya angel tuh sayang. Terus habis itu aku ngadatin anakku sekolah 2 itu ya benar ada suami, tapi cuma kan dia itu nggak ngertiin, mau datang sekolah SMA, SMP. Sampai sekarang masalah anak sekolah itu aku wajar. Anak sekolah yang nomor 2 ini mau kelas 1 kan dia nggak mau tahu gitu loh dari dulu. Jadinya aku harus di sini harus bayar pulang, di rumah aku harus bayar buat makan sehari-hari, buat sanggup sekolah anakku, buat bayar listrik, buat apa. Bener aku ada keluarga, tapi mbok gotong royong gitu loh. Aku sekarang lagi terpuruk. Ya semua itu bebanin ke aku, ini piyen loh, ini belum bayar toko loh, ini belum. Aku jadinya stres udah di sini ditubrukin wong alam itu apa, sekarang aku harus jawabnya gimana, tapi orang kan nggak mau tahu gitu. Terus akhirnya aku cerita sama orang rumah, yang entah itu mau dijual apa enggak aku juga nggak tahu. Sampai rumah yang aku tempatin itu dari orang tuanya bapak aku itu mau tak jual, padahal itu dewasa. Maksudnya aku dulu pernah ngopeni dia, terus habis itu mau tak jual lah. Ya yang
memang ada gitu loh. Yang penting nyawa aku di sini terselamatkan gitu loh, Ce. Bukannya aku nggak mau pindah dari majikan ini, enggak, aku juga takut gimana ya, Ce. Takut apa pokoknya campur aduk, aku nggak bisa ngomong sampai ya wes itu rumah wes kalau ke uang berapa juta, nanti uang sisanya kirim ke sini. Aku sampai gitu, aku sampai bingung gimana caranya, bingung. Aku cerita majikan juga, kayak aku mau cerita ke agent juga, setiap kali aku teleponnya di reject, aku itu mau ngomong gitu loh. Soalnya aku ketahuan di reject, sama aku telepon di reject. Jadi aku tuh mau curhat ke siapa gitu loh. Jadi aku bingung, bener aku bingung. Sempet aku juga mau ngakhiri hidup, tapi terus aku kelingan anak-anakku, Ce. Intinya keluargamu yang di Indonesianya pun nggak ada pengertian sekali loh sayang. Masa masalah bayar listrik, makan pun harus minta sama kamu lah. Seandainya kamu hari ini kamu dikasih sakit sama Tuhan, terus kamu pulang Indonesia lah, keluargamu ya apa? Paham nggak maksud? Itu, Ce. Sampai di sini aku sakit, aku nggak pernah cerita sama keluargaku. Aku dulu sempat juga sakit waktu itu aku habis ditipu terus ditolong sama temanku itu, aku juga sempat sakit di rumah sakit. Pokoknya itu berapa 2 minggu apa berapa itu udah aku nggak mau cerita. Sekarang pun aku juga sakit, Ce. Aku bulan 8 ini harus operasi di leherku, ada benjolan, tapi aku nggak pernah cerita gitu loh, Ce. Makanya aku itu udah pikiranku tuh udah berat. Aku tuh udah kok 3 kali yang Suranto ini lah, aku kurang 3 kali yang Suranto ini. Aku rasanya udah gak kuat, aku mikirin aku sendiri di sini udah gak kuat. Apalagi aku setiap kali aku telepon rumah, Bu, zaman gak kirim toh, terus lihat anak-anakku, ya Allah, rasanya wis nggak bisa ngomong. Aku ini memang dari kesalahanku sendiri gitu loh, terlalu percaya sama orang. Tapi aku mau cerita ke majikan itu gimana caranya, mau ngomong sama majikan itu gimana caranya, yang 3 ini gimana caranya. Aku tuh udah bener-bener aku takut, Ce. Ya emang sulit sih, soalnya kenapa, resiko kamu memang di intermini dan kamu masih ada uang aja keluargamu kayak gitu. Seandainya kamu nggak punya uang terus kayak apa? Jadi memang jujur loh, lek utang nggak ada solusinya. Itu memang nyata. Coba komunikasi dengan keluargamu dan keluargamu masih nekan kamu minta uang. Jadi terus ini yang aku bingungnya gini loh, Ce. Keluarga aku tuh mau bantu, maksud aku ki mbok yo ndang diusahane, maksudnya diusahane. Aku di sini wis carane iki anjek-anjek ning pucuke eri gitu loh, Ce. Lek emang bisa bantu aku kayak orang tuaku, kayak bapakku sendiri. Kalau orang tuaku, kalau ibuku udah nggak bisa bilang, aku udah kasihan sama dia, emang aku udah kasihan sama dia. Yang bapakku ini loh, dari dulu kan sampai adik-adikku mau nikah apa segala macam kan aku sendiri gitu loh, Ce. Aku sendiri yang biayain. Maksudnya aku tuh sekarang aku di sini lagi kolab, aku lagi nggak punya apa-apa. Kemarin libur pun aku tuh nggak pegang uang sama sekali, aku nggak makan. Yang penting aku bisa keluar rumah gitu loh. Maksudnya bisa keluar rumah, bisa apa? Bisa nenangin pikiranku dulu sampai aku nggak pegang uang sama sekali gitu loh, Ce. Habis itu aku ngomong sama orang tuaku, sama bapakku, ya wes ndok tak done kayu lah opo tenggo tak gadekne. Tapi kan maksud aku mbok yo ndang cepet-cepet gitu loh. Aku ki di sini ki wis udah nyawaku udah anjek-anjek nih bujare. Sekarang aku gini, Ce, mikirnya. Terus aku pasrah wae dene aku kok di interminit ya wis ora apa-apa. Yang penting yang bukan aku sendiri aja yang minta keluar dari sini kan, majikanku kan yang interminit, aku kan seumpama. Karena aku masih bisa dari majikan lagi, aku masih bisa ngangsur tanggunganku yang di sini, biarpun aku sedikit-sedikit gitu, aku mikirin gitu, Ce. Tapi sebenarnya dalam lubuk hatiku ya, Ce. Dalam lubuk hatiku yang paling dalam, aku kalau di interminit dari majikan ini, aku nggak bisa ninggalin anak-anak yang di sini itu loh. Maksudnya aku ngomong anak-anak ini belum lahir sampai sekarang. Sekali lagi kalau masalah majikan, cintamu di atas kontrak aja sayang. Jadi nggak usah mikir terlalu berat.
Sekarang yang perlu kamu selesaikan adalah keluargamu sendiri masih butuh uang terus-terusan gak ada hentinya ke kamu. Itu yang aku herankan gitu loh. Posisi kamu sekarang lagi jatuh dan terjatuh, yang dibutuhkan adalah keluargamu gitu. Jadi aku nggak tahu apa yang terjadi itu saya kurang tahu, tapi intinya kan ayolah sama-sama duduk bareng khususnya keluargamu ya. Karena aku ngerasa kalian kalian apa ya, ngomenin keluarga orang sih belum tentu juga keluarga aku bagus gitu loh, Mbak. Jadi aku nggak berani komen tentang keluarga orang lain. Haruskah seperti ini gitu loh. Maksud aku adalah keluargamu haruskah seperti ini? Harusnya dia paham juga. Harusnya dia paham juga yang dimaksud semua itu gitu. Cuman ya Yogi mau tergantung dari posisi dirimu sendiri, menguatkan dirimu sendiri dan tetap berdiri. Jadi kan dibilang gimana pun ya tetap salah. Memang aku bisa bilang keluargamu sombong karena orang nggak punya ngapain harus pesta pernikahan kaya-kayaan sok-sokan. Giliran bayar utang kamu sendiri yang bayar sayang. Adikmu nggak mungkin. Sampai mulai dari lamaran, terus sampai nikah. Nggak mungkin, memang gitu. memang kamu nggak mungkin, mereka nggak akan balikin ke kamu lagi, itu wajar. Makanya kenapa kamu harus mempersembahkan dirimu pada keluarga? Kecuali kamu mampu. Tidak ada masalah kalau kamu mampu. Masalahnya sekarang kan kamu nggak mampu. Nek kamu mampu, siapa sih yang melarang orang membantu orang lain? Posisi mampu. Kamu aja buat dirimu sendiri aja nggak mampu, gimana kamu membantu orang lain? Dan sekarang tinggal nangis nggak ada gunanya, sayang. Sekali lagi kayak kamu bilang kamu mau gantung diri apakah masalah selesai? Tidak. Masalah tidak selesai dengan kamu seperti itu. Aku nggak bisa komen banyak tentang hutang. Memang aku tidak tahu caranya harus seperti apa. Intinya tetap berdoa dan lalui 3 bulan ini dengan berat hati. Suatu saat kamu yakin kamu mampu melaluinya, gitu aja wes. Soalnya kalau sekarang memang kamu tidak mampu melakukan apa-apa. Kalau memang ada etikat baik dari keluargamu, itu cepet cari utangan sana sini juga bisa gitu loh. Supaya kamu bisa bertahan di sini. Tapi kenyataannya kan tidak, sayang.